Tapi kalau kita tidak pernah usaha atau tidak pernah mengajak, berarti kita sebenarnya gagal 100%. Nah, caranya bagaimana kita merubah supaya kita jadi berani? Kita tanya, pertanyaan dibalik, ruginya apa kalau saya tidak take action sekarang? Kalau tadi ruginya apa kalau saya take action? Sekarang dibalik pertanyaannya, ruginya apa kalau saya tidak take action? Dan kemudian tanya lagi, untungnya apa? Kenapa saya harus take action sekarang? Mendadak fokus kita berubah. Untungnya apa kalau saya take action sekarang? Dan ruginya apa? Berarti kalau saya tidak take action, ruginya apa kita bayangkan. Dan kemudian supaya kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi pada waktu kita fokus tadi, kita tanya lagi dengan pertanyaan ini. Supaya kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi, apa yang harus saya pelajarin, apa yang harus saya siapkan, dan kapan waktu yang tepat akan saya lakukan. Yang jelas, waktu yang tepat itu 90% jawabannya adalah sekarang. Hanya 10% yang akan selesai dengan sendirinya, tapi lebih baik. Kenapa kalau take action sekarang itu jauh lebih baik dibanding kita menunda? Jawabannya di sini. Kalau kita take action sekarang, itu yang membuat kita mempunyai pengalaman atau hasil feedback lebih cepat. Kalau kita salah bisa kita perbaikin. Kalau belum benar, kita masih kita perbaikin. Kalau sudah benar, kita bisa nikmatin hasilnya. Itu bagaimana cara berani merubah fokus. Kemudian bagaimana cara berani dengan merubah gerak. Dikatakan oleh guru saya Anton Robin bahwa our emotion is created by our motion. Jelas sekali bahwa gerakan kita sangat-sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau tidak percaya, mari kita tes. Semua tolong berdiri tegak, semua berdiri tegak, tegak, kecuali yang nyetir mobil. Sekarang Anda berdiri tegak, sangat-sangat tegak, dagu ke atas, mata cerah, dada dihusungkan, kemudian senyum lebar mungkin, matanya cerah melihat ke atas, tangan dua-dua ke atas, dengan posisi tangan dua-dua ke atas, kemudian mata melihat ke atas, kemudian mata cerah, kemudian bibir tersenyum lebar-lebar, dada dibusungkan. Coba tes, kita ingat-ingat hal yang menyedihkan. Jangan berubah, tapi tetaplah ingat-ingat hal yang menyedihkan. Bisa? Susah setengah mati. Nah ini, jadi karena gerakan kita akan sangat-sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau kita ceritanya takut, sudah pasti gerakan kita apa yang terjadi? Dagu kita ke bawah, mata kita ke bawah, bahunya nutup, napasnya pendek-pendek atau bahkan lupa bernapas. Nah kalau kita kepengen berani, saran saya, Anda lunjak-lunjak terlebih dahulu, guncang bumi istilah saya, Anda lunjak-lunjak, go, kemudian busungkan dada, kepala cerah, agak tengadah, bibir senyum, tarik napas panjang-panjang, dan hembusan yes, hembusan yes. Ketika Anda guncang bumi 150 kali, berapa? 150 kali, dijamin setiap gerakan ini akan ada reaksi kimianya di dalam diri kita. Dan reaksi kimia ini membuat badan kita jadi hangat, jadi lebih percaya diri, dan kita jadi berani. Nah kombinasinya bagaimana? Kalau Anda lagi takut, Anda bisa merusak pola takut Anda dengan merusak gerakan. Anda masukkan tangan Anda, telunjuk Anda gitu ya. Anda putar-putar dulu telunjuknya, weng, putar-putar, kemudian telunjuknya kanan ini masukkan ke hidung kanan, tarik ke atas, katakan takut nih. Mendadak otak kita rusak polanya, mendadak kita jadi ketawa. Kemudian Anda guncang bumi, go. Entah 10 kali, entah 50 kali, atau 150 kali kalau Anda lagi takut sekali gitu ya. Dan kemudian Anda tarik nafas, yes, Anda tepuk dada dan genggam. Yes, tepuk dada dan genggam. Dan Anda bayangkan ketika kita waktu dulu ataupun masa depan atau yang sudah berlalu, silahkan, yang sangat percaya diri, sangat full percaya diri. Entah waktu kita wisuda, entah waktu kita ngelamar diterima, atau waktu pekerjaan diterima, waktu gajian pertama, atau waktu mendengarkan pujian dari orang-orang yang kita hormatin. Apapun yang membuat kita percaya diri, kita buat bayangannya lebih besar, lebih dekat, lebih terang. Jadi satu dengan diri kita, mendadak kita go, kita langsung berani. Kemudian berikutnya, setelah kita berani, ternyata berani tidak cukup. Banyak sekali orang berani, tapi hanya sekedar sebentar saja, atau istilah saya hangat-hangat tai ayam. Bapak Ibu tahu bahasa Inggrisnya hangat-hangat tai ayam? Hot chicken shit. Nah kemudian level kedua dalam feel itu adalah komitmen. Maksudnya apa komitmen? Komitmen itu adalah suka duka dijalanin. Kenapa orang level komitmen itu lebih tinggi daripada berani? Berani biasanya, saya kalau enak aja mungkin dijalanin. Tapi begitu mulai tidak nikmat, dia tidak mau menjalanin. Orang yang komitmen, dia suka duka dijalanin. Bagaimana kita bisa komitmen? Kalau kita tahu bahwa itu harus, kemudian kita lakukan, dan kita terus dan kita lakukan, baik suka maupun duka kita lakukan sampai membawa hasil. Caranya bagaimana? Yaitu dengan alasan yang sangat kuat. Orang yang punya komitmen yang sangat kuat, biasanya punya alasan yang sangat kuat. Alasan datangnya dari mana? Alasan datangnya adalah dari nikmat dan sengsara. Nah, kalau kita tahu persis nikmatnya, kita bisa membayangkan dan kita bisa menulis kenikmatannya.
Apa yang terjadi kalau kita bisa mencapai impian kita? Apa yang jadi kalau kita take action menuju ke arah impian kita tadi? Apa yang jadi kalau kita sesuai dengan rencana kita terus maju terus mencapai ke impian kita dengan penuh persisten, suka duka dijalanin? Mana nikmatnya seperti apa? Dan take action ini nikmatnya apa? Kita akan lebih termotivasi. Tapi manusia, otak manusia 20% mencari kenikmatan, 80% menghindari kesengsaraan. Untuk itu, kesengsaraan adalah salah satu sumber motivasi yang sangat-sangat kuat. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman yang menyengsarakan, kalau kita bisa membayangkan kesengsaraan yang hanya membayangkan aja, sampai kita bisa mendengarkan, bisa merasakan, gunakan panca indera, penderitaan yang begitu emosional dan detail. Kalau kita tidak take action menuju ke arah impian kita, atau kalau kita tidak mencapai apa yang kita impikan tadi, sengsaranya begitu sengsara sekali, otak kita akan bergerak, langsung cari yang kita mau. Dan kemudian kita akan take action. Dan kita akan punya komitmen. Kemudian level berikutnya, feel yang berikutnya, atau merasakan yang berikutnya adalah imanin. Kalau kita bisa membayangkan itu sudah, dan kita bisa doa dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, bahwa apa yang kita inginkan tadi kita bayangkan dengan detail, kita rasakan, kita dengarkan bahwa sudah. Iman itu adalah kita tidak melihat tapi kita percaya, itu kita iman. Dan kalau semua agama mengajarkan satu yang namanya iman. Kalau kita doa dan bersyukur apa yang kita bayangkan sudah. Apa yang jadi kita merasa feeling so good, feeling relaxed dan feeling so guided. Kita merasa nikmat, kita merasa dibimbing dan merasa sangat-sangat diberkatin. Feeling so blessed. Nah, pada waktu kalau kita punya iman, kita percaya terhadap Tuhan yang kita inginkan tadi, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita masing-masing. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tadi adalah sumber segala kelimpahan. Nah, kalau kita dekat dengan sumber segala kelimpahan tadi, nah sudah pasti kita akan juga kelimpahan. Itu level terakhir yang namanya imanin, level terakhir dari bagaimana kita merasakan, how to feel. Kemudian, yang ketiga adalah act in the certain way, atau bertindak dengan cara tertentu. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, dia tindakannya apa? Satu, dia menulis goalnya. Ternyata menurut survei di Yale University di tahun 1954, ternyata ada dari semua lulusannya hanya ada 3% yang menulis goalnya. Setelah lulus akan punya apa? Akan menjadi apa? Akan pergi kemana? Akan melakukan apa? Berteman dengan siapa? Dan kemudian 97% tidak mempunyai goal yang tertulis. Penelitian dilanjutkan lagi sampai 20 tahun kemudian, yaitu di tahun 1974. Ternyata 97% orang yang tidak menulis goalnya di jumlah total kekayaannya dibandingkan dengan 3%. Orang yang menulis goalnya di total kekayaannya, yang 3% total kekayaannya jauh lebih besar dibanding 97% yang tidak menulis goalnya di total semua. Mulai hari ini kita harus menulis goal kita. Tulis dengan spesifik. Sebutkan, saya, nama saya ini, gitu ya. Dengan ini, kasih emosi, dengan senang hati, dengan gembira. Sudah, bagian dari iman, mencapai ini. Apapun yang Anda inginkan, mempunyai mobil ini, punya rumah ini, punya income seperti ini. Tulis seperti itu, sudah. Dan kemudian pada tanggal sekian. Jadi unsurnya 3, sekali lagi saya ulangi gitu ya. Harus spesifik, goalnya positif, dan kita menulis tadi goalnya. Jadi kita tulis namanya, sebut, saya, dengan ini, nama saya ini. Dengan gembira, kasih emosinya, dengan senang hati, sudah mencapai ini pada tanggal sekian. Dan kemudian goal ini Anda baca terus, hasilnya akan luar biasa. Kemudian tindakan apa yang akan membuat Anda perbedaan dengan orang lain? Tulis alasan, sekarang lebih baik kita praktek. Selesai mendengarkan CD ini, tulis alasan. Ini sangat penting dalam proses bagaimana kita bisa menjadi sukses luar biasa. Kita harus menulis alasan, karena otak kita hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Jadi pada waktu kita menulis, kita sudah ada goalnya, ada tindakan yang luar biasa, sudah menjadi dari impian menjadi kenyataan. Kita sudah mulai tulis, kemudian juga tulis alasan. Tulis 30 alasan. Apa ruginya, apa sengsaranya, apabila kita tidak bisa mencapai atau tidak take action mengarah ke arah cita-cita kita. Alasan ini harus cari yang emosional dan detail, yang kesengsaraannya atau kerugiannya tidak tertahankan dan impactnya sangat terasa dan sangat-sangat menyakitkan. Kemudian setelah itu tulis juga 30 alasan, untungnya apa, nikmatnya apa. Bila kita mencapai atau kita bila take action menuju ke arah impian kita, cari yang emosional dan buat detail, yang nikmatnya sangat-sangat nikmat, sangat dahsyat nikmatnya, tidak tertahankan, dan betul-betul segera kita bisa bayangkan dan kita bisa rasakan.
Dengan demikian ketika kita tulis alasan-alasan ini, otak kita hanya bekerja menuju goal yang kita punya.